diwawancarai. Sebelumnya kami mendapatkan tugas sosial terapan dari dosen pengampu Ibu Indah Lutfi. Langsung saja kita kepada pertanyaannya. Sebelumnya, apakah merasa nyaman dengan kondisi ruangan di sini? Nyaman. Baik. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana perasaan kamu tentang perkuliahan belakangan ini? Baik. Sudah lebih baik dari kemarin. Ada perasaan lain? Kadang ada sedikit rasa lelah juga, tapi udah lebih mendingan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bisakah kamu ceritakan bagaimana biasanya kamu menjalani hari-hari kuliah dalam 1 atau 2 semester terakhir? Dalam 1 atau 2 semester terakhir, saya menjalani perkuliahan sangat baik. Seperti biasanya di awal semester sebelumnya, yaitu kadang yang terjemput sama orang tua dan pulang pun gitu. Jadi aktivitasnya kurang lebih hanya sekitar dari kampus, rumah, kampus, rumah. Baik. Kemudian pertanyaan ketiga adalah, apa tujuan awal kamu memilih jurusan ini? Apakah tujuan ini sekarang masih sama? Jurusannya masih sama, yaitu untuk memahami lebih dalam lagi tentang manusia, karena saya memiliki beberapa pengalaman tentang masa lalu yang mungkin saya belum bisa menjelaskan, tapi itu membentuk saya menjadi pribadi yang sekarang. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, mata kuliah apa yang menurut kamu paling menantang? Bisa ceritakan lebih detail di bagian apa yang sulit? Mata kuliah yang paling menantang bagi saya sebagai mahasiswa psikologi itu selain tes kepribadian, yaitu psikologi kepribadian. Ya, karena psikologi kepribadian itu memahami lebih dalam daripada sekedar melakukan tes. Beberapa teori dari psikologi seperti Maslow dan Hierarchis membicarakan tentang perkembangan, karena saya lebih tertarik pada perkembangan. Baik, apakah ada cerita lebih detail lagi terkait mata kuliah yang Anda rasa sangat menantang tersebut? Terkait dengan kepribadian, itu membicarakan tentang bagaimana seseorang dibentuk. Ada beberapa teori seperti itu yang seriusnya yang membicarakan bagaimana lingkungan ataupun kepribadian orang itu dibentuk. Kalau teori perkembangan seperti Sigmund membicarakan bagaimana dampak dari kepribadian seseorang itu diasah dari masa kecil. Dampaknya itu seperti apa? Contohnya itu seperti waktu saya masih anak-anak, bagaimana lingkungan saya membentuk saya, karena saya ini dibentuk dari keluarga yang kuat agamanya, tambah lagi latar belakang orang tua yang cukup agamis, jadi saya lebih banyak ke arah spiritual. Dan yang bikin saya tertarik pada perkembangan itu adalah ketika saya memahami lagi dalam hal tentang bagaimana orang itu secara individu merasakan tentang dirinya, dan itu mempraktikkan kepribadian saya setiap waktu.
merasa cara itu efektif? Kalau saya menghadapi metode pelajaran saya yang tidak menentu, tentunya dengan kondisi saya juga yang kadang terlalu sering main HP, itu juga mengganggu saya belajar. Itu bikin saya kesulitan untuk konsentrasi. Jadi metode yang saya gunakan itu mau print materinya walaupun cara. Jadi apakah dengan cara tersebut Anda merasakan cara itu adalah efektif atau tidak? Masalah pribadi saya sudah sampai menemukan akhirnya masalah pribadi yang kemarin ada tempat turun, jadi sampai sekarang juga masih ada juga. Hanya saya sekarang kosong di bawah untuk mengatasi masalah itu, tapi saya tidak berusaha untuk Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kamu merasa kesulitan untuk memahami penjelasan dosen atau materi buku teks? Berarti tidak ada kesulitan dalam memahami penjelasan dosen ataupun materi dalam buku teks. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kondisi suasana hati atau perasaan belakangan ini? Apakah kamu sering merasa cemas, stres, atau sedih? sering. Bisa dijelaskan mengapa merasakan perasaan cemas, stres, dan sedih tersebut? Itu mungkin karena faktor sekarang kan saya sudah semester 7, teman-teman yang lain juga sudah pada susun skripsi dan sudah mulai tanda-tanda akhir semester, sedangkan saya masih belum bapak. Jadi saya tuh kayak bingung nanti ini gimana apakah saya bisa sama-sama mereka. Tapi setelah saya sadar kembali bahwa ternyata saya mungkin jalannya beda sama teman-teman, metodenya juga berbeda. Jadi meskipun saya ke arah babak finalnya berbeda, saya pada akhirnya juga akan kayak garis finish, yaitu lulus tapi dengan cara dan pengalaman yang berbeda. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada sesuatu yang berat di pikiran yang mengganggu konsentrasi saat belajar? Yang paling ganggu itu adalah HP ya, karena saya itu sering sekali buka HP, entah itu mau baca pelajaran, mau bilang mau belajar pelajaran, tapi saya juga sering main game lagi. Jadi pikiran saya nggak pernah aktif, dan pikiran saya juga kadang lebih aktif daripada diri saya, jadi kayak lebih sulit lagi untuk mengendalikan diri. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tingkat motivasi dan semangatmu untuk kuliah saat ini dibandingkan saat pertama kali masuk? Gimana ya bilangnya itu turun tapi enggak juga, tapi bilang meningkat tapi tidak juga, jadi standar. Tapi apakah saat pertama kali masuk kuliah itu Anda merasakan sangat semangat, motivasi meningkat, lantas setelah sekarang semester 7 mengalami penurunan motivasi atau demotivasi, apakah hal itu terjadi atau seperti apa? Di awal semester, mulai dari semester 1 sampai 3 itu saya memang motivasinya bagus, ditambah lagi di semester awal sebelum masuk kuliah saya sudah mempelajari sedikit tentang psikologi, jadi agak ada bekal gitu. Tapi pas masuk ke semester 3 itu ada sedikit masalah di mana saya tidak bisa mengontrol emosi saya, dan itu saya berdampak sekali sampai di semester ini, karena saya sempat mau konsul sama guru dosen sendiri, akhirnya dampaknya nilai saya yang turun.
pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kamu merasa terbebani dengan tekanan atau ekspektasi dari diri sendiri, orang tua, ataupun lingkungan? Kalau bilang ekspektasi, orang tua kalau bilang tidak memiliki ekspektasi yang tinggi, tapi saya bisa merasakan bahwa orang tua memiliki keinginan saya untuk bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi dalam perkuliahan, dan itu sedikit mengganggu karena saya merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan dan ekspektasi tersebut. Dan saya juga melihat bahwa diri saya ini masih punya masalah-masalah individual yang belum selesai dengan diri saya, yang bikin saya kayak sulit untuk belajar dan lebih banyak melakukan dan evaluasi diri lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kondisi kehidupan pribadimu di luar kampus, misalnya hubungan keluarga, pertemanan, atau hubungan asmara? Kalau urusan asmara saya tidak punya pengalaman, tapi sering jadi penasihat psikologis romansa. Tapi kalau bilang hubungan keluarga, saya dan keluarga baik-baik saja, mama dan papa komunikasi lancar, dan kalau dengan diri sendiri itu masih berbulatan batu, karena saya tidak pernah mau bicara sejujurnya dengan orang tua, karena saya pikir kalau saya bicara jujur takut nanti orang tua sakit kepala, pikiran, dan itu pikir saya anak tunggal ya, jadi kayak tanggung jawabnya juga ada di saya lagi. Baik, selanjutnya adalah, apakah kamu memiliki pekerjaan sampingan atau aktivitas lain yang menyita banyak waktu dan tenaga kamu? Aktivitas saya ada beberapa aktivitas yang tapi tidak terlalu mengganggu juga, yaitu saya suka baca buku atau tulis novel, dan itu bikin saya kayak manajemen waktunya kurang terlalu tepat. Berarti faktor menulis apa tadi, novel dan juga membaca buku itu menjadi satu alasan kakak ini ya, apa namanya, sulit untuk fokus belajar tadi. Iya, karena saya suka sekali baca novel dan suka menulis novel, akhirnya dampaknya saya mungkin suka berimajinasi dan dampaknya di pikiran saya, dan itu salah satu trik yang membuat saya untuk bisa teralihkan itu adalah menulis. Dan dengan menulis saya bisa lebih memahami pola pikir saya, dan selain itu saya juga bisa menyalurkan imajinasi saya yang terlalu berlebihan. Kemudian bagaimana pola tidur dan pola makannya belakangan ini? Kalau pola tidur itu karena pakai HP juga, jadi kurang teratur. Kadang jam 12 baru tidur, kadang juga ini bisa jam 1 baru tidur, jadi nggak baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada peristiwa besar dalam kehidupanmu belakangan ini yang cukup mempengaruhi dirimu, misalnya kehilangan, penyakit dalam keluarga, masalah finansial, atau lain sebagainya? Ada, yaitu pengalaman yang paling saya takutkan adalah orang lain tahu tentang penyakit saya. Itu yang bikin saya takut. Berarti memang faktor internalnya adalah memang ada penyakit yang ada dalam tubuh saudara, sehingga mempengaruhi akademik juga ya berarti? Iya, karena penyakit saya ini juga berpengaruh pada tubuh saya dan psikologi saya. Karena kalau penyakit ini tidak diatasi, meski orangnya sakitnya itu mah, tapi mah ini dia ditambah dengan kondisi saya yang ini mohon dirahasiakan ya. Kalau saya ini syarat, dan kalau misalnya syarat itu sudah sampai ke tubuh saya, bagian sini dan sini udah kram, dan saya melihat, dan ketika saya tidak sadar diri, itu saya merasa sangat malu dan bisa sekali lihat saya jatuh, dan ketika saya jatuh itu di hadapan dosen, dan saya takut sekali ketika tahu ternyata itu bukan nilai saya di mata kuliah yang berkaitan dengan dosen maupun jatuh itu. Saya sudah tidak berani lagi untuk sepelekan penyakit saya, dan saya juga tidak berani lagi untuk sekedar sepelekan tanda-tanda yang orang bilang cuma halusinasi, imajinasi, atau apa
tersebut. Nah, itu disebabkan oleh memang Anda tidak fokus saat pelajaran atau dari si dosen karena masalah personal menganggap bahwa Anda memiliki penyakit tersebut, mengalami diskriminasi atau seperti apa? Tidak, itu pikiran saya. Karena saya itu sudah mulai merahasiakan penyakit ini sudah lama. Jadi saya pasti nggak tahu, dan saya punya pengalaman masa kecil di SMP karena jatuh dan tulang kurang, dan ini kan akhirnya bikin saya kayak terbebani secara psikologi bagaimana nanti dengan diri saya, dan itu membuat saya kayak aku ini nggak boleh lagi pulang. Berarti memang yang menjadi hambatan itu karena penyakit ini sering kambuh, kemudian saudara merasakan tidak siap dengan penyakit tersebut, tidak siap dengan orang-orang di lingkungan ya? Saya lebih takut kepada penilaian mereka terhadap diri saya, dan kalau bilang tentang penyakit saya ini, saya sudah mulai mencoba untuk berdamai, dan saya sudah mulai untuk mencoba mencari cara agar mengurangi ponsel, meskipun ada beberapa hal yang berkaitan dengan ponsel di pelajaran atau apa juga HP. Jadi saya usahakan untuk mengurangi, meskipun itu tidak segampang yang saya katakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan sesi wawancara dari rekan saya yang sebelumnya. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana hubunganmu dengan teman-teman sekelas atau lingkungan pertemanan di kampus? Hubungan pertemanan saya dengan teman-teman baik, dan meski saya tidak punya teman dekat, tapi teman dekat saya cuma hanya satu, itu pun tidak terlalu dekat juga, jadi lumayan baik. Oke, baik. Nah, di sini apakah kamu merasa memiliki seseorang yang bisa diajak berdiskusi atau meminta bantuan ketika menghadapi kesulitan, baik akademik maupun non-akademik? Bila orang yang bisa diajak untuk membantu secara akademik maupun non akademik itu tidak juga, karena saya meskipun punya teman dekat, tapi soal akademik itu tidak terlalu terbuka, karena saya lebih suka individu. Dan kalau misalnya masalah pribadi dan akademik, saya tidak terlalu terbuka untuk membicarakannya. Oke, baik. Nah, bagaimana interaksimu dengan dosen? Apakah kamu merasa nyaman untuk bertanya atau konsultasi? Komunikasi saya dengan dosen baik, karena saya juga kadang butuh, kalau saya butuh saya langsung komunikasi dengan dosen. Itu lebih ke saat dosen ada di tempat, di kelas, atau kalau aku saya juga cari-cari waktu tertentu ketika dosen memang tidak sibuk, baru dengan komunikasi dengan daerah itu penting, saya langsung komunikasi dengan dosen, tapi tidak setiap saat. Nah, apakah kamu terlibat dalam organisasi atau unit kegiatan mahasiswa? Jika iya, bagaimana kamu mengatur waktunya? Saya tidak aktif dalam organisasi mahasiswa ataupun kuliah, jadi saya tidak terlalu menyibukkan diri dalam Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan dari kawan saya yang sudah disampaikan tadi, dan saya akan melanjutkan menurut analisis kamu sendiri, apa kira-kira faktor utama yang menyebabkan penurunan nilai? Motivasi saya itu karena
jenis bantuan atau dukungan apa yang kira-kira paling Anda butuhkan saat ini? Didengar seperti apa? Kalau saya mau diskusi dengan orang-orang keluarga atau apa, saya ingin didengar. Saya pernah mendengar cerita mereka. Karena saya tidak butuh orang yang menghakimi saya yang didengar. Karena saya merasa saya sudah terlalu banyak mendengar apa yang ada dalam hati saya. Lalu saya tidak berani mengutarakannya. Dan ketika saya mengutarakannya, saya takut orang mendengar hal yang sepele. Dan itu yang saya pikir lebih baik saya cari orang yang bisa mendengar. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Anda sampaikan yang belum sempat saya tanyakan? Apakah ada hal-hal lain yang ingin Anda sampaikan yang belum sempat saya tanyakan? Yang ingin Anda sampaikan? Oke. Baik, saya akan memberikan sedikit solusi karena tadi kan katanya kamu tidak bisa manajemen waktu dengan baik ya. Jadi di sini yang pertama untuk solusi untuk masalah akademik itu kamu bisa membuat rencana belajar yang terstruktur. Contohnya kamu bisa menggunakan planner atau aplikasi seperti Google Calendar, Notion atau To-Do List. Ya, dan selanjutnya kamu menggunakan teknik Pomodoro. Kamu harus belajar 25 menit, istirahat 5 menit, ulangi 4 kali, lalu istirahat panjang. Ini dapat melatih fokus kamu. Dan yang terakhir ada breakdown tugas besar. Kamu bisa ubah tugas makalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikerjakan harian atau dianggap biasa saja bahwa kamu bisa kerjakan ini dalam sehari.